Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kuasa dan kedudukan yang tinggi yang dipegang oleh seseorang terkadang membawa konsekuensi yang tinggi pula. Orang yang berkuasa selalu memiliki tanggung jawab dan tugas penting yang harus ia jalankan. Jika kekuasaan dan kedudukannya dijalankan secara baik dan bertanggung jawab, maka hal itu mampu membawa dampak positif bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kuasa dan kedudukan seseorang bisa menambah hikmat dan kebijaksanaan dari orang yang menjalankan tugasnya secara baik. Namun di samping itu, orang yang berkuasa seringkali menganggap kuasa itu sebagai miliknya sendiri. Kuasa dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang terkadang membuatnya lupa diri. Situasi yang nyaman ketika berada dalam status kedudukan yang tinggi bisa membuat seseorang merasa diri lebih hebat, lebih berkuasa, lebih tahu segala sesuatu, dan pada akhirnya menjadikan ia tertutup, sombong, tidak ingin dikritik, dan selalu cemas kalau-kalau ada yang lebih baik darinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Lukas pada hari ini mengisahkan bagaimana Herodes yang memiliki kuasa dan kedudukan yang tinggi merasa cemas ketika mendengar kabar tentang Yesus. Berita tentang Yesus dan semua yang dia lakukan sampai juga ke telinga Herodes. Ini membuat Herodes ingin sekali bertemu dengan Yesus. Herodes ingin tahu banyak tentang Yesus. Herodes juga pernah sangat tertarik pada Yohanes Pembaptis dan pelayanannya. Tetapi kita tahu apa yang terjadi kemudian dengan Yohanes, yakni kepala Yohanes pada akhirnya dipenggal olehnya. Herodes adalah orang yang memiliki pengaruh dan kuasa politik yang besar, tetapi Yesus menghindari dia. Tidak ada gunanya bertemu dengan Herodes karena dia tidak sedang mencari kebenaran. Herodes mengalami kecemasan setelah mendengar kabar yang tersiar tentang Yesus. Pertanyaannya, mengapa Herodes cemas? Bisa jadi ia takut kalau status kedudukan dan kekuasaannya pudar oleh karena ada orang yang lebih baik darinya. Sesungguhnya dia hanya takut kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya di hadapan Yesus yang adalah sumber kebenaran. Herodes hanya mau menggenggam kuasa untuk dirinya sendiri, dan untuk itu dia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kuasa yang tidak bersumber dan berakar pada kebenaran
hanya akan membawa kita pada situasi kecemasan dan merasa terancam. Kuasa tanpa kebenaran membuat kita menjadi lupa diri dan tidak ingin ada orang yang lebih baik dari kita. Bisa jadi kita akan menjadi seperti Herodes yang berusaha dengan segala macam cara untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki kelebihan lebih daripada kita. Ketika berada dalam kedudukan yang tinggi, kita bisa menjadi seperti Herodes yang merasa terancam ketika dihadapkan dengan kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Kita tidak ingin ada orang yang lebih baik dari kita. Kita cenderung lebih mempermasalahkan siapa yang membawa kebenaran, bukan apa nilai kebenaran yang dimilikinya. Kita pada akhirnya menutup diri terhadap kebenaran dan menganggap orang lain yang lebih baik adalah ancaman bagi status kedudukan kita. Namun, jika kuasa dan status kedudukan kita bersumber pada kebenaran sejati, maka kita akan menggunakannya secara bijak dan selalu peka dan terbuka terhadap kebenaran yang datang dari luar. Sumber kebenaran sejati itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Bersama Yesus Kristus, kebenaran akan tertanam, berakar, dan menghasilkan buah yang baik di dalam diri kita dan dalam semangat pelayanan serta dalam tugas yang dipercayakan pada kita. Sudahkah kita, saya dan Anda, menjadikan Kristus sebagai sumber kebenaran dalam hidup? Mari kita diajak untuk menjadikan Kristus sebagai teladan, tongkat, dan kompas dalam tugas pelayanan yang kita emban setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.